Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau bikin JJ lagi ya. Di sini gua bakal bikin JJ dengan sound full bahagia ya. Dan di sini tuh buat soundnya itu termasuk sound all juga ya. Buat kalian yang pernah denger sound ini pertama kali tuh di tahun berapa dan kira-kira tuh pernah bikin tren buat siapa? Nah, oke guys ya, tanpa banyak bacot, kita langsung aja guys ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Nah, di dalam video ini bakal gua kasih bonus buat hentakan yang belum pernah di-share oleh kreator lain ya. Dan di sini tuh bener-bener buat efeknya itu gratis semua ya. Tapi buat kalian ya, di sini di video gue tuh banyak banget yang komen ya. Bang, itu udah versi pro buat CapCut yang sekarang. Nah, makanya di sini gue bakal kasih tunjuk buat kalian ya. Kalian download aja CapCut yang udah gue sediain, linknya ada di pin komentar. Itu CapCut yang 9.1.1. Nah, itu versi yang bener-bener efek yang gue pakai itu masih free semua ya, masih aman semua gitu ya, nggak ada yang dibikin pro gitu ya. Nah, oke. Di sini buat mentahan bahan edit seperti mentahan beat dan mentahan sound itu udah gue sediain. Tapi buat mentahan foto itu rata-rata gue suruh kalian pakai foto kalian sendiri ya. Soalnya foto itu opsional gitu. Tapi kalau beat itu harus ya. Nah, di sini kalian bisa perpanjang aja buat mentahan foto ini ya, ataupun foto pertama kalian itu di beat pertama ya. Kalian bisa pasin aja dengan titik beat pertama ataupun di durasi 12:9 guys. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian masukin overlay ataupun foto kedua di menu overlay untuk foto selanjutnya ya. Nah, oke guys, di sini gue udah masukin buat overlay-nya untuk foto yang kedua, dan kan tarik aja dari beat pertama sampai beat yang ke-11 ya. Kalau nggak percaya hitung aja. Atau di durasi 6,3 sekon guys ya. Nah, di sini kalian terapin dulu buat skalanya di menu dasar itu kalian atur di 100 ya. Dan buat yang foto utama juga ataupun foto pertama itu kalian atur juga di 110. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja. Nah, kalau udah di sini buat fotonya ini kalian terapin dulu ya. Ini efek ubin ya, kalian terapin efek ubin ya. Buat tutorial cara penerapan efek ubin udah ada di pin komentar ya. Buat linknya ada di situ. Di sini gue bakal skip biar nggak memakan waktu banyak. Nah, oke guys, di sini udah gua terapin buat efek ubinnya ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian pergi ke titik bit pertama dan kalian perbesar aja kayak gini dan kita pasin, pencet overlay, kalian kasih keyframe, pergi ke menu campuran, kasih keyframe dan geser ke sebelah kanannya, tambahin keyframe dan kalian turunin opasitasnya ini menjadi 0 dan kalian checklist aja. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini guys, bisa kalian kasih keyframe di antara bit yang ke-1 dan kedua. Lalu kalian tambahin keyframe di bit yang keduanya, lalu kalian pergi ke menu dasar. Lalu kalian putar di min 4 guys. Nah, setelah itu kalian pergi ke tengah-tengah di antara bit 2 dan 3. Lalu di bit yang ketiganya tambahin keyframe dan kalian putar di min 8. Nah, kalau udah di sini juga di antara bit yang ketiga dan keempat tambahin keyframe. Lalu di sini buat yang di keyframe keempat tambahin juga. Lalu kalian geser ke min 4, dikurangin di min 4 lagi. Nah, kalau di sini kalau udah di sini juga di antara bit yang keempat dan kelima tambahin keyframe di tengah-tengahnya, di urusan bit yang kelima tambahin keyframe dan kalian atur menjadi di 0 ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya di antara bit yang kelima dan keenam tambahin keyframe dan kalian atur di min 4. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kalian kasih keyframe di bit yang ke-6-nya. Lalu kalian checklist aja. Kalian atur dulu di 0 ya, baru putar ke 0, setelah itu kalian checklist. Nah, kalau udah langkah selanjutnya guys, di sini buat keyframe yang di tengah ini ya. Buat keyframe yang di tengah ini kalian bisa ini aja, perkecil buat fotonya pakai menu dasar. Kalian kecilin di 65. Lalu kalian checklist aja. Nah, kalau udah di sini buat hentakannya ini ntar aja guys ya, ini gampang. Nah, terus kalian bisa pergi ke bit yang ke-1 dan kedua. Di sini ada keyframe di tengah-tengahnya. Kalian geser ke bagian sebelah kiri, kasih keyframe. Buat keyframe di tengah ini kalian hapus, tambah.
Lalu keyframe yang bagian sebelah kiri kanan tadi hapus, sama juga seperti bit selanjutnya. Nah, oke, di sini cuma sampai bit yang keempat dan kelima ya. Nah, dari 5 ke 6 ini kita bakal terapin 3 keyframe. Di sini udah ada satu keyframe di tengah, jadi kita tinggal tambahin aja buat keyframe di bagian sebelah kiri dan keyframe bagian sebelah kanan. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau udah di sini tinggal pencet keyframe yang di bagian sebelah kiri tadi dan kalian geser aja buat fotonya ini ke sebelah kanan kayak gini. Posisinya harus tetap lurus guys. Nah, kayak gini ya, jangan turun ke bawah ataupun naik ke atas. Nah, kalau udah kalian pencet keyframe yang di tengah ataupun keyframe nomor 2 yang di antara bit, kalian geser juga ke kanan kayak gini. Kalian pasin dulu di tengah-tengah kayak gini. Nah, kalau udah baru kalian turun ke bawah. Nah, terus di sini buat yang keyframe ketiga kalian geser aja ke kanan kayak gini. Nah, lalu buat yang di sini tinggal kalian keyframe lulusan titik bit ke-6, kalian pencet skala. Terus kalian atur skalanya ini di 125 aja guys. Nah, kalau udah di sini guys, langkah selanjutnya tinggal kalian checklist aja. Nah, dia kurang lebih ntar jadinya kayak gini nih. Tuh ya. Nah, oke, di sini tinggal kita nipisin buat hentakannya ini guys ya. Di sini buat fotonya ini latar belakangnya putih ya. Mungkin kan buat keyframe-nya kurang kelihatan. Bentar gue bakal ganti foto yang lebih jelas. Nah, oke guys, di sini buat keyframe-nya bisa kalian lihat dengan jelas ya. Nah, di sini kita bakal fokus dari bit yang kelima sampai ke-6. Cara ngalusinnya kayak gini guys ya. Kita kasih keyframe dulu di tengah-tengah sini. Di sini kan ada bagian di antara bit yang kelima dan 6 ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, di sini cara ngalusinnya kayak gini guys. Kalian tambahin keyframe di bagian pertama. Terus kalian pencet keyframe pertama yang di antara bit, kalian hapus, tambah dan gini hapus. Nah, kelakuin aja kayak gitu sampai di bagian terakhir. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian perbesar sedikit, tapi jangan besar banget kayak gini, jangan. Kalian besar aja sedikit untuk nyepit keyframe 3 yang di antara bit ini guys. Kalian cepit tapi jangan terlalu mepet. Nah, kayak gini ya. Jadi ada selanya gitu. Nah, kalau udah baru kalian perbesar banget dan kita cepit lagi buat keyframe-nya di sini harus mepet. Nah, kalau udah di sini guys, ntar hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya, kalian bisa pergi ke keyframe yang lurusan bit kedua, lalu kalian berbesar aja. Dan tinggal kalian halusin aja guys, tinggal cepit kiri kanannya dan dengan jarak yang agak jauh, jangan terlalu mepet. Pokoknya di setiap keyframe yang lurusan bit itu tinggal cepit kiri kanan ya, buat jaraknya itu jangan terlalu mepet. Seperti yang udah gua contohin ini secara langsung. Begitu juga di bit yang kelima guys ya. Nah, kayak ini guys. Nah, kalau udah di sini kita fokus dari bit yang ke-6 sampai titik bit yang ke-11 ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian bisa kasih keyframe di lurusan bit yang ke-6-nya kayak gini, yang ke-7. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian kasih keyframe aja di ini kan keyframe yang lurusan bit yang ke-6. Kalian geser sedikit kayak gini di satu keyframe dan di sini 2 keyframe. Di sini kira-kiranya tuh untuk ini guys ya, buat rongganya ini tuh sama guys, rongga 1, rongga 2 nya ini sama. Lalu baru kan tambahin keyframe di tengah-tengah di antara keyframe ini dan keyframe ini guys. Nah, jadi tambahin keyframe di tengah. Nah, kalau udah di sini kalian pencet keyframe yang pertama di sini yang di antara bit, kalian geser buat fotonya ini ke bawah. Kalian pencet keyframe yang nomor 2, kalian pencet geser fotonya ke bawah, baru geserin ke pojok kanan bawah kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian pencet keyframe yang ketiga, kalian geser fotonya ke pojok kiri atas. Nah, kalau udah kalian geser aja ke sebagian sebelah kanannya kayak gini, kalian kasih keyframe, lalu pencet keyframe yang nomor 3 tadi, kalian hapus, tambah,
Lalu kembali ke keyframe yang udah kalian tambahin di bagian kanan tadi, kalian hapus. Nah, terus di sini juga kalian tambahin, di sini ada bagian 1, bagian 2. Kalian tambahin keyframe di bagian pertama. Kalian pencet keyframe yang pertama tadi, kalian hapus, tambah. Lalu buat keyframe yang kalian tambahin di bagian pertama tadi kalian hapus. Pokoknya kayak gitu, guys. Nah, lalu kalian tinggal cepit aja buat kiri kanannya, jangan terlalu mepet kayak gini. Satu kali cepitan aja ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya di keyframe ketiga juga kayak gini, guys. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja keyframe di setiap bit yang ke-8, 9, 10 dan 11. Nah, oke guys, di bit yang ke-11 ini tinggal kalian pergi ke menu campuran, tambahin keyframe dan geser ke sebelah kanannya. Harus rada mepet ya. Tambahin keyframe dan kan atur opasitasnya ini menjadi 0 dan checklist aja. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke keyframe ataupun di bit antara bit yang ke-7 dan 8, kan tambahin keyframe di tengah-tengahnya. Tambahin keyframe dan kalian atur buat putarnya ini di menu dasar, atur di min 2. Begitu juga di antara bit yang ke-8 dan 9, tambahin keyframe dan atur di min 2. Begitu juga di antara bit yang ke-9 dan 10, tambahin keyframe dan atur di min 2. Begitu juga di bit yang ke-10 dan 11, tambahin keyframe di tengahnya dan atur di min 2. Dan checklist aja. Nah, oke, di sini guys, dari bit yang ke-7 sampai titik bit yang ke-10 ini kalian bikin JJ tipis biasa secara manual, guys. Ya, ini di sini gua bakal kasih contoh caranya kayak gini. Sebenarnya di video gue yang kemarin ya, yang JJ cinta segitiga itu udah gue kasih tunjuk juga caranya, tapi di sini bakal gue bikin secara ulang ya. Nah, caranya tuh gini guys, kalian tambahin dulu 3 keyframe ya, 1, 2 ya, di tengah ini udah ada dari tadi, kita tambahin aja di bagian kiri dan kanan. Nah, kalau udah kalian pencet keyframe bagian kanan ya, kalian geser buat fotonya ini ke pojok bawah kanan kayak gini. Nah, kalau udah kalian pencet buat keyframe di tengah, kalian geser buat fotonya ke kanan. Kalau udah kalian pencet foto keyframe yang ketiga, kalian geser fotonya ke atas. Nah, cara ngalusinnya kayak gini guys. Di sini kan kalian kita lihat di sini ada bit pad. Bentar, di sini gua malah bikin ini ya, malah bikin di bit yang ke-8 dan ke-9 ya, nggak apa-apa. Ini di bit panjang guys. Nah, di bit panjang ini caranya kayak gini guys. Kalian tambahin dulu keyframe di bagian ini kan bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, caranya kayak gini, kalian tambahin keyframe di bagian pertama di tengah-tengahnya, kalian pencet keyframe yang pertama, kalian hapus tambah. Lalu buat keyframe yang baru kalian tambahin tadi kalian hapus. Nah, caranya kayak gitu guys, buat step pertama. Nah, oke, buat step kedua kalian perbesar buat menu editnya kayak gini dan kalian cepit kiri kanannya, jangan terlalu mepet. Nah, kalau udah di sini buat langkah pertama di bit panjang kayak gitu guys. Nah, kalau penerapan di bit pendek kayak bit 7 dan 8 kayak gini beda lagi caranya. Di sini gua nggak bakal bosen-bosen jelasin untuk viewer-viewer gua biar nggak salah paham ataupun biar nggak gagal paham. Kalian pencet keyframe pertama, kalian geser ke pojok bawah kanan. Kalau udah pencet keyframe yang kedua, kalian geser ke kanan. Kalian pencet keyframe nomor 3, kalian geser ke atas. Nah, kalau udah di sini lakuin sama kayak tadi buat step pertamanya, tapi step 2-nya ntar beda. Ini biar kalian tuh benar-benar paham dan bisa sama persis kayak yang udah gua bikin ya. Nah, kalau udah tinggal tambahin keyframe lagi di sini di bagian pertama, bagian kedua, di bagian ketiga dan bagian keempat. Lalu geser aja buat kursornya ini ke sebelah kiri, hapus, langkai 1 keyframe, hapus, langkai 1 keyframe, hapus. Nah, kayak ini aja guys. Nah, di sini gua bakal bikin JJ tipisnya dulu ya. Nah, oke guys, di sini udah selesai buat bikin JJ tipisnya, dan step yang ketiga biar JJ tipis kalian tuh biar nambah semut ya, walaupun pergerakannya itu brutal tapi tetap semut, itu tipsnya yang ketiga kayak gini guys. Kalian pergi dulu ke bit yang ke-7. Di sini kan keyframe ini sama keyframe di urusan bit yang ke-7 kan jauh banget. Kalian tinggal tambahin keyframe di bagian kirinya, dan buat keyframe yang di urusan bit ke-7 hapus. Begitu juga buat bit selanjutnya. Nah, intinya tuh buat keyframe yang di lulusan bit itu kalian hapus. Nah, kayak gini. Oke. Ntar bergerakannya tuh percaya nggak percaya ntar lebih halus, lebih enak dilihat gitu loh.
Begitu juga buat yang di akhir beat ya, ataupun di beat yang ke-11. Nah, ntar hasilnya kayak gini guys. Nah kayak gitu guys. Nah buat step yang kedua itu tinggal kalian salin aja fotonya, ini kalian salin. Nah salin kayak gini guys, dan kalian geser aja buat fotonya ini kayak gini, dan kita pencet buat keyframe pertama ini ya, dan kita pasin dengan bit yang ke-11 ataupun yang bit terakhir dari foto yang kedua ya. Nah ini udah pas guys. Nah kalau udah pas kayak gini ya, bentar ini pas nggak ya? Nah kalau udah guys, di sini langkah selanjutnya ini tuh buat stylenya ini berbeda ya. Yang berbeda itu dari beat yang pertama ya. Ini kalian anggap aja beat pertama ya dari foto ketiga. Tapi kalau ngitungnya foto kedua ini beat yang ke-11, tapi kalau foto ketiga ini beat pertamanya. Jadi di sini tinggal kalian hapus saja keyframe yang ada di sini, kalian hapus saja kayak gini sampai di beat yang ke-6. Kalian hapus saja soalnya kita beda style buat yang di sininya ya. Nah oke, kalau udah di sini kosong ya, bener-bener kosong ya di sini. Nah di sini guys, langkah selanjutnya bisa kalian pencet ini ya. Kita pencet dan kita pasin skalanya. Buat skalanya tadi di 125 ya. Kalau kalian nggak tahu lu 125 itu yang mana bang? Ketika kita ngezoom di bit yang ke-6 di foto yang kedua tadi, ini kalian ngezoomnya di berapa? Di sini 125. Jadi di antara akan tetap kayak gini ya, nggak ngezoom gitu ya. Nah di sini langkah selanjutnya ya, ini udah clear ya bodinya gini-gini doang ya. Nah di sini langkah selanjutnya kita bakal nerapin efek guys. Nah buat efek pertama yang kita pakai itu ayunan melambung ya. Buat ayunan melambung di sini tuh mana ya? Anjir. Nah ini checklist aja. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tepasin di bit yang ke ini, buat panjangnya ini 3 titik bit ya, titik bit pertama, titik bit kedua, dan titik bit ketiga. Pilih objek yang semua video checklist dan kita geser buat efeknya ke sebelah kiri kayak gini. Lalu kita perpanjang sampai titik bit yang ketiga. Nah lalu di sini tambahin keyframe di awal dan kita setting aja buat kecepatannya itu 70 guys. Dan buat ukurannya itu 0, buat yang settingan bawahnya itu juga 0. Begitu juga tambahin keyframe di akhir, lalu kita tambahin keyframe di lurusan bit pertama, kita atur ukurannya menjadi 100 checklist. Lalu kita masukin grafik ya. Buat grafik di sini kan pakai yang kublik kanan, dan buat yang bagian kanan itu kublik masuk. Dan checklist aja. Lalu kalian salin dua efek dan kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur miring dan checklist aja. Nah, kalau udah di sini tambahin keyframe di awal di sini, lalu kalian atur kaburnya 0 dan putarnya ini menjadi 30 dan kalian checklist bentar. Checklist. Nah, lalu kalian tambahin keyframe juga di akhir efek. Lalu kalian pergi ke bit yang pertama, kalian tambahin keyframe, atur kaburnya 100, putarnya 100, checklist. Lalu kalian tambahin grafik yang kuadrat keluar dan berbagian kanan yang kuadrat masuk, checklist. Nah, kalau udah di sini kelangkasannya tambahin keyframe, tambahin efek cermin, checklist. Lalu kalian tak pasin di bit yang ketiga dan bit kedua ataupun bit yang pendek ya. Nah kalau udah tinggal pilih objek yang semua video checklist, lalu kita yang ini pilih overlay aja buat objeknya. Kalau udah salin dan kita pasin di bit yang keempat dan kelima guys. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya guys, pilih efek video lagi, lalu kalian cari efek kabur miring lagi dan checklist. Nah langkah selanjutnya di sini guys, bisa kalian pasin di sini ya. Nah kayak gini, ini kan udah pas di bit 2 dan bit 5 ya, tapi kalian perpanjang sedikit di bagian kiri kayak gini sampai di tengah-tengah di antara bit 1 dan 2. Begitu juga di sini di tengah-tengah diperpanjang ke kanan sampai di tengah-tengah di antara bit yang ke-5 dan ke-6. Kalau udah di sini kalian pilih objek yang semua video checklist. Nah kalau udah di sini kita bisa tambahin keyframe di awal kayak gini. Lalu kalian setting di 0 semua, lalu kalian checklist. Nah kalau udah di sini tambahin keyframe di lurusan bit yang pertama, yang kedua,
Terus di sini di tengah-tengah di antara bit yang kedua dan tiga, di lulusan bit yang ketiganya, tuh di sini di tengah-tengah di antara bit yang yang ketiga dan keempat ya. Tambahin keyframe, lalu di lulusan bit yang keempatnya, di tengah-tengah di antara bit 4 dan 5, lalu di sini di lulusan bit yang kelimanya, lalu di akhir efek dan checklist aja. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian setting aja buat keyframe nomor 2 kalian setting buat kaburnya 100, putarnya ini 50 checklist. Terus buat keyframe yang ketiga atur putarnya menjadi 100, kaburnya 0. Lanjut buat keyframe yang nomor yang keempat kalian setting buat kaburnya 100, putarnya 50. Jadi selang-seling gitu guys ya. Sampai akhir keyframe. Nah, kalau udah tinggal checklist saja. Nah, lalu tinggal kalian masukin grafik. Buat grafik di bagian pertama ini yang kuadrat masuk, lalu yang di bagian selanjutnya itu yang kuadrat keluar, dan bagian selanjutnya kuadrat masuk. Jadi tinggal selang-seling aja gitu guys. Kuadrat keluar dan kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk, dan kuadrat keluar, dan checklist aja. Lanjut di sini langkah selanjutnya kalian pergi ke kursornya ini, pastiin di bit yang ke-6, pilih efek video, lalu kalian masukin efek ritme layar dan checklist aja. Nah, lalu kalian bisa pastiin dari bit yang ke-8 ke bit ke-7 sampai bit yang ke ini ya 5, 6, 7, 3 bit ya. Nah, kalau udah pilih objek, pilih yang semua video checklist. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin keyframe di awal. Lalu kalian setting kecepatannya ini di 20 guys. Nah, lalu di sini buat intensitas 0, buat terus yang di bawahnya ini juga 0. Nah, kalau udah di sini kalian tambahin juga buat yang di air effect. Tambahin aja dulu, lalu buat yang di sini yang di akhir yang di lulusan bit yang ke-6 atur kecepatannya ini menjadi 70, lalu intensitasnya itu 100, buat yang di bawahnya itu biarin 0. Lalu buat yang di sini buat settingannya kan udah gini aja. Nah, kalau udah di sini tinggal kita masukin grafik. Buat grafiknya kuadrat masuk dan yang kuadrat keluar. Nah, ini kalau nggak ngebak hasilnya nggak kayak gini nih. Kalau udah tinggal kalian salin aja dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur miring guys, checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal tambahin keyframe di awal ya. Lalu kalian setting aja buat kaburnya ini kabur dan putarnya 0. Kalau udah di sini tambahin keyframe di tengah ataupun di bit yang ke-6, tambahin keyframe bit yang ke-7, lalu buat keyframe yang di tengah ini guys ataupun di lulusan bit yang ke-6 atur kabur 100, putarnya ini di 80 aja. Dan checklist buat yang di keyframe terakhir ya, atur buat putarnya ini di 20. Checklist, lalu kalian bisa tambahin keyframe grafik buat bagian kuadrat masuk, bagian kanan itu kuadrat keluar, dan checklist. Lalu kalian salin aja buat efek kabur miringnya dan kita ganti dengan efek guncang. Lalu kalian checklist aja. Di sini kita perpendek kayak gini sampai di bit yang ke-6-nya. Lalu kita pasin di sini kayak gini seperempatnya dari tengah-tengah di antara bit yang ke-6 dan 7 ya guys. Nah, di sini baru kalian tambahin keyframe di awal, lalu kalian atur kecepatannya ini 50. Membuat intensitas kalian atur di 25. Lalu checklist aja. Nah, terus buat di air effect kalian atur di 0 semua, checklist. Lalu kita masukin grafik. Buat grafiknya itu yang kuadrat keluar, checklist, dan kita salin dan kita perpendek sependek mungkin. Nah, ini kalau nggak ngebak hasilnya kayak gini nih. Ngebak anjing emang. Nah, di sini langkah selanjutnya ya udahlah. Di sini buat dari bit yang ke-7 ke 8, terus yang ke-9 dan 10 ini buat bit pendeknya terserah ya, mau kalian tambahin efek termin atau enggak. Tapi di sini dari bit 7 ke 8 di sini nggak bakal gua kasih efek termin sih ya. Tapi kalau kalian mau tambahin efek termin juga nggak apa-apa ya, selera kalian. Nah, di sini langkah selanjutnya kita fokus dari bit yang ke-9 sama 10 ya. Kita masukin efek react dan checklist. Lalu kita pasin di bit 2 titik bit dari bit yang ke ini 11 9 dan 10. Kita pilih objek yang semua video ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal tambahin keyframe di awal, kita atur pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukurannya ini di 65 guys. Nah, terus buat kecepatannya ini di 20.
Terus buat intensitas itu 0 dan buat putarnya 100. Nah, terus langkah selanjutnya di sini buat yang terakhir ataupun keyframe akhir itu tambahin keyframe dan atur buat kecepatannya itu di 40 dan buat kecepatan 0 ukuran 40 kecepatan 0 dan putarnya juga 0 checklist. Lalu kan salin sampai 3 efek. Kebanyakan enggak ya? Ya, selera kalian ya. Di sini gua pakai 3 efek guys dan kita tempel yang buat efek riaknya ini di bit yang ke-10 dan kita perpanjang sampai bit yang ke-11, tambahin keyframe di akhir dan kita hapus keyframe di awal tadi dan salin 3 efek. Nah, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya di sini buat efek riak yang di bit yang 9 dan 10 gua bakal salin lagi dan bakal gua ganti dengan efek mirror ataupun efek cermin. Nah, langkah selanjutnya di sini jangan lupa bakal gua terapin juga buat zoom. Kita pakai kaca pembesar dan kita pakai objek yang semua video checklist. Lalu kita bakal perpendek sampai titik bit yang ke-11 di foto yang kedua. Lalu di sini bakal gua setting aja dulu guys, tambahin keyframe di awal ya. Lalu kita bakal setting ukurannya 100 buat intensitasnya itu 0 checklist. Lalu di sini di tengah-tengah di antara bit yang ke-9 dan 10 bakal gua tambahin keyframe, terus di bit yang ke-10 tambahin keyframe juga. Lalu di sini buat yang di antara bit yang ke-10 dan 11 bakal gue tambahin keyframe dan di bit yang ke-10 yang ke-11 bakal gue tambahin keyframe juga dan checklist. Nah, oke, di sini langkah selanjutnya buat keyframe yang di tengah di antara ataupun keyframe kedua di efek bakal gue setting buat intensitasnya itu di 35 guys. Nah, terus buat keyframe yang selanjutnya ataupun keyframe yang ketiga bakal gue setting di 45. Lanjut buat keyframe yang ini bakal gue setting di lebih rendah pastinya, itu di 25 ya 25 aja. Terus buat yang terakhir ini itu biarin 0 checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal kita masukin aja buat grafik. Buat grafiknya kalian masukin aja yang kuadrat keluar dan di sini tuh kalian masukin kuadrat masuk. Ya, di sini kuadrat masuk apa kuadrat keluar ya? Bentar. Di sini kalian masukin yang kuadrat keluar dulu guys dan di sini yang akhir ini kuadrat masuk. Bentar, hasilnya kurang lebih bentar jadinya kayak gini enggak ya? Nah, oke, ini kayaknya udah pas gitu ya. Bener nggak sih? Nah, oke, di sini langkah selanjutnya tinggal kita pilih efek video di bit yang ke ini ya, yang ke 7, pilih efek dan kita masukin efek kabur miring dan checklist saja. Lalu kita perpendek dan kita naikin ke atas biar rapi dikit. Nah, kalau udah tinggal pasin di bit yang ke-7 dan kita pendekin sependek mungkin, pilih objek yang pilih semua video checklist. Lalu kita atur putarnya 100, buat kaburnya biarin dan kita salin dan tempel di depannya titik bit yang ke-8. Nah, gitu guys ya. Ini tuh ngebug guys, harusnya nggak kayak gini hasilnya tuh. Terus di sini langkah selanjutnya kita pilih efek video lagi. Ini kita fokus juga foto yang ketiga ya udahan ya. Nah, terus di sini kita masukin efek kok gua lupa setel ya? Gua lupa setel anjing. Di sini setelnya ombang-ambing ngezoom apa ya? Oh ya, ombang-ambing ngezoom anjir, lupa gua. Lupa setel, Cok. Sorry. Nah, oke, di sini foto yang ketiga ya. Bentar kita tunggu efeknya kebuka. Nah, oke guys, di sini berhubung ombang-ambing pakai efek bermain penuh ya. Di sini tuh ombang-ambing kayak nama stylenya tuh lupa gua, Cok. Ini nama stylenya apa sih? Ombang-ambing kayaknya guys kalau nggak salah. Nah, di sini buat objek ya, buat objeknya itu kalian pilih yang semua video checklist, lalu kalian tambahin keyframe di awal dan atur aja intensitas 0, putarnya juga 0. Kecepatannya ini kalian atur di 65 aja dan buat pertajamnya ini juga 0 dan checklist aja. Lalu di sini kalian buat yang di akhir tambahin keyframe. Kalau kalian pergi ke tengah-tengah di antara keyframe yang ada di efek, kalian tambahin keyframe. Lalu atur buat intensitasnya tuh di 55 aja guys. Lalu kalian checklist aja. Lalu buat keyframe di tengah ini kalian cepit kiri kanan menggunakan keyframe. Lalu buat keyframe di tengah kalian hapus aja dan checklist. Lalu kalian salin dan kita ganti dengan efek yang namanya kilauan. Kalian cari aja buat efek kilauannya guys. Tunggu bentar sampai efeknya kebuka. Nah, oke guys, di sini buat efek kilauannya tuh yang ini kan button dan checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian setting aja. Buat kecepatannya ini akan atur di 60, rentangnya itu juga 0, warnanya itu juga 0 guys. Lalu buat ukurannya kalian ambil di 50 aja ya. Nah, terus di sini buat bersinar itu juga 0, lalu buat filternya itu juga 0 dan checklist. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kalian kasih keyframe di lurusan bit yang ke-5 di foto yang ketiga. Terus di bit yang ke-6 nya kalian tambahin keyframe juga yang di efek dan buat kecepatannya itu bikin 0 dan checklist.
Nah, kalau udah di sini langsung saja kalian salin sampai 2 efek. Lalu kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya efek riak. Lalu checklist saja. Lalu kita setting aja buat pertajam 0, kaburnya juga 0 guys. Buat ukuran kalian ambil di 60 aja guys, dan buat kecepatan kalian ambil di 90 aja, ngepasin gitu. Kecepatan cok 85 aja. Nah, kalau udah di sini buat intensitas kalian ambil di 5 aja guys. Nah, terus buat putarnya ini kalian ambil di 35 guys. Bentar, kita pasnya semana ya? Nah, di 30 aja guys. Lalu kalian checklist saja dan kita salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya ini kabur chrome. Lalu kalian salin checklist saja. Lalu di sini langkah selanjutnya tambahin keyframe di awal efek. Lalu kalian setting kaburnya itu 100. Buat chromic lateralnya itu biarin guys. Lalu langkah selanjutnya di sini buat yang di air efek tambahin keyframe dan kaburnya itu bikin 0 dan checklist aja. Nah, kalau udah guys, di sini langkah selanjutnya akan pergi ke bit yang ke-11. Lalu kalian pilih efek video. Lalu kalian pilih efek riak lagi dan buat efek riak ini kan turunin ke bawah aja kayak gini guys. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pasin kayak gini dari bit yang ke, bentar ya, mana ya cara ngomongnya, ini kan bit yang ke-11 nih guys ya. Tadi 3 bit 1 2 3. Nah gitu guys buat panjang efeknya itu semua video ya buat objeknya. Nah, di sini bisa kalian setting kayak gini guys. Kalian setting di 0 semua aja dulu kayak gini ya buat settingannya. Nah, kalau udah kalian checklist, nah lalu di sini langkah selanjutnya kalian tambahin keyframe di akhir, lalu tambahin keyframe di lulusan bit yang ke-11. Nah, lalu buat ukurannya kalian atur di 20 aja guys ya, di 20 buat kecepatan anjing. Buat kecepatnya ini 10. Terus buat putarnya ini 100 checklist. Lalu buat yang keyframe terakhir kan atur buat ukurannya ini di 40 guys. Nah, lalu kalian checklist. Nah, kalau udah salin sampai 3 efek. Nah, kalau udah di sini buat yang riak ini guys, kalian tuh kalau merasa kalau 3 itu kebanyakan bisa kalian turunin ya ataupun kurangin aja menjadi 2 efek ya kayak gini. Ini gua rasa kebanyakan cok tuh. Nah, itu ngepasnya di ini di 2 efek aja. Nah, terus di sini tuh gua lupa naruh efek mouse blurnya ya. Kita salin aja dan kita ganti dengan efek kabur miring guys. Kalau kalian mau nerapin bug efek gerakan sama juga nggak apa-apa, tapi di sini bakal gua taruh efek kabur miring aja yang anjing mana tadi cok. Nah, ini kita tambahin keyframe di awal dan kita atur aja buat putarnya ini 100 dan kaburnya juga 100. Nah, kalau udah di sini tinggal kita tambahin keyframe di air dan kita atur kaburnya itu 0 dan putarnya ini di 25 checklist. Dan kita tambahin grafik ya. Buat grafiknya ini kita masukin aja yang kuadrat keluar. Lalu kita salin dan kita tempel di depan titik bit yang ke-10 dan kita perpanjang sampai bit yang ke-11, tambahin keyframe, lalu kita hapus keyframe yang di tengah, tambahin grafik yang kuadrat keluar. Checklist. Nah, kalau udah di sini kita fokus lagi yang ke foto yang ketiga. Di sini langkah selanjutnya kita salin aja buat efek ritme layarnya ini dan kita tempel di foto yang ketiga kayak gini guys, dan kita pasin buat keyframe yang di tengah ini guys itu pas di bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Kita pasin dulu guys. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kita perpanjang aja ke kiri sampai bit yang kedua. Nah, kayak gini guys, yang di foto yang ketiga ya. Lalu kita tambahin keyframe di awal efek. Lalu buat keyframe yang awal tadi kan hapus saja. Terus begitu juga buat bagian kanan kan perpanjang sampai bit yang ke sini nih. Nah, ini ya sampai bit yang ke berapa ini? Kepanjangan anjing. Sampai bit ini aja cok. Nah, ini loh. Nah, bit yang ketiga ya, sampai bit ketiga. Sorry. Nah, terus berbagian kanan ini sampai bit yang ke-9. Nah, gini. Nah, lalu kalian terapin lagi buat grafiknya. Ini grafiknya positif hilang ini buat bagian kiri. Nah, akan hilang kan bagian kanan ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kita ambil juga buat efek kabur miring yang di foto yang kedua. Tinggal pokoknya di sini tinggal salin tempel aja guys. Gampang, begitu gampang ya. Pokoknya salin itu gampang ya. Nah, kalau udah kita perpanjang lagi kayak gini, kita pasin. Kita hapus buat keyframe yang tadi yang awal dan yang di air ini. Dan bergrafiknya jangan lupa ya yang kuadrat masuk dan kuadrat keluar dan kalian. Nah, di sini nggak usah kalian tambahin efek guncang ya. Nah, di sini tuh bentar ini sebenarnya jadinya gimana sih?
Bentar guys, ini gua salah settingan nggak ya buat efek riaknya? Soalnya ini buat ritme layarnya nih gua tuh kalau bikin tuh yang penting jadi ya guys. Nah di sini tuh 20 benar. Oh di sini tuh cuma 20 dan di sini tuh berapa ini? 65. Yang bawahnya ini 50. Oke, jadi gitu guys ya settingannya ya. Jadi jelas di sini tadi gua salah nyeting buat efek ritme layarnya. Di sini tuh buat settingannya tuh di sini tuh 65 guys. Nah, 65 dan di sini tuh tetap 20. Dan yang di bawahnya ini 50 ya. Jadi kalian ubah aja kayak gini guys. Nah, oke. Di sini juga buat yang di foto yang ketiga juga guys. Nah, ini di 65. Ini di 20 dan ini 50. Dan yang dibuat yang di akhir ini 20 juga. Nah, sip. Nah, jadi gitu guys ya. Nah, oke di sini tuh habis ini apa ya? Kan lupa lagi gua anjing. Habis ini apa sih? Oh, ini doang, cermin-cermin doang. Oke lah. Oke guys, jadi cuma gitu doang guys buat yang terakhir ya di sini. Cuma efek cermin dan efek apa tadi ya? Buat efek kabur miring. Jadi objek sama video ya. Checklist. Nah, di sini efek sama video. Beda sama foto yang kedua tadi itu overlay doang. Dan salin kayak gini. Nah, buat settingan kabur miringnya kalian bisa ambil di yang di foto yang kedua yang di bit yang ke-7 dan 8 ya. Kita tempel di depannya. Nah, kayak ini di bawah depannya ya. Nah, kayak gini dong. Nah, jadi gini guys. Nah, ini udah clear ya, udah jadi ya. Nah, jadi tinggal kalian tambahin aja buat efek. Nah, di sini tuh sebenarnya buat efek coloring udah gua tambahin ya, buat efek vignette dan pemadaman dan bermain pendulum. Kalau kalian penasaran anjing buat efek coloring itu bisa cek aja video yang udah sediain di pin komentar ya. Nah, oke guys, jadi buat opening ini kalian atur sendiri, buat pembukaan atur sendiri, dan buat akhiran kan atur sendiri. Nah, oke guys, jadi gitu doang buat tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekali lagi gua ingetin buat kalian yang efek yang gua pakai tapi di capcut kalian itu kok pro tapi di sini gua free, itu tolong download CapCut yang udah gue sediain di pin komentar. Itu 100% sama persis CapCut yang gua pakai. Nah, oke di sini gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video gua dan belajar dari video gua. Nah, oke guys, di sini gua Saer. Oh ya, BTW di sini jangan lupa ya. Kalau udah kalian salin buat fotonya ini jangan lupa kalian ganti dengan foto ketiga kalian. Oke, itu aja. Di sini gua Saer izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.